A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kasih sayang, rahmat, rezeki dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah jeda sekalipun hanya sekejap mata. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan amal ibadah kita selalu istiqomah untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak kita dan cucu-cucu kita, dzurriat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang kisah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kisah Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk neraka. Kisah Abu Lahab ini ada dalam Al-Quran di dalam surat Al-Lahab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah Abu Lahab bin Abdul Muthalib memang sayangnya belum ada catatan tentang kapan lahirnya Abu Lahab ini. Namun Abu Lahab meninggal tahun 624 Masehi, yaitu ketika usai perang Badar ya. Sementara Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada tahun 610 atau 611 Masehi. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW dan tentunya ajaran Islam. Sehingga namanya sampai disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab. Sayangnya adalah kisahnya kisah yang tidak bagus ya, kisah yang sangat jelek dan sangat jahat ya, yang merupakan pengutukan atau dikutuknya atas Abu Lahab dan istrinya sebagai salah satu musuh Islam. Keduanya tetap musyrik hingga akhir hayatnya dan dilaknat masuk neraka. Bapak sekalian, ini nanti akan memberi suatu sudut pandang dan gambaran baru tentang kisah dari Abu Lahab ini. Nama lengkapnya dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dan panggilannya adalah Abu Lahab atau bapak dari api yang berkobar ya. Artinya karena pipinya itu selalu memerah atau seperti terbakar ya. Kemudian istrinya sendiri adalah Ummu Jamil binti Harb. Berarti Ummu Jamil ini adalah saudara dari Sufyan bin Harb, salah seorang tokoh Quraisy penentang risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini termasuk orang yang kaya dan sukses di antara keluarga pedagang di Makkah. Dia menginginkan sekali untuk bisa mengelola, turut serta dalam mengelola sumur Zam-Zam yang pada saat itu dikelola oleh Abu Thalib ya, dan ingin juga memimpin jamuan bagi para peziarah dan jamaah haji di Mekah. Akan tetapi Bapak sekalian, oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib, jabatan tersebut justru diberikan kepada
Abu Thalib yang dinilai memiliki perangai yang lebih sopan dan santun, berbudi luhur dan dermawan. Oleh karena itu, Abu Lahab Bapak sekalian tentunya sangat iri dan dengki sekali kepada keluarga Abu Thalib. Pada awalnya Bapak sekalian, Abu Lahab juga ikut bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia memberikan budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi ketika masih kecil, yaitu masih bayi. Ia juga memotong kambing dan mengirimkan kepada ayahnya Abdul Muthalib yang mengadakan jamuan acara selamatan kelahiran Nabi. Bapak Ibu sekalian, bahkan Abu Lahab itu menikahkan dua putra laki-lakinya dengan dua putri Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya sebenarnya ya. Abu Lahab memiliki 6 anak, yaitu Utsbah bin Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab, Mutib bin Abu Lahab, Durrah, Khalidah binti Abu Lahab, dan Iza binti Abu Lahab. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, keempat anak Abu Lahab sudah masuk Islam pada hari penaklukan Mekah, dan mereka ikut menyaksikan dan berperang. Selanjutnya mereka ikut berperang bersama Rasulullah dalam pertempuran Hunain dan Taif. Termasuk anak laki-laki Utbah dia juga akhirnya masuk Islam. Sementara Utaibah Bapak Ibu sekalian, dia menjadi penentang Rasulullah dan akhirnya ia tewas dimakan, disergap oleh singa di padang Masyir atas doa Rasulullah SAW. Begitu Abu Lahab Bapak Ibu sekalian adalah kakak seayah dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Nama kecilnya tadi adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza merupakan nama sebuah berhala yang dipuja orang Quraisy ya. Alhamdulillah. Namanya diambil dari nama berhala ya. Dia dipanggil dengan sebutan Abu Lahab, yang bila diartikan dalam bahasa ini seperti Pak menyala lah ya. Karena mukanya itu adalah terang benderang ya, bersinar, dan sebenarnya Abu Lahab ini juga tampan ya. Ayahnya adalah Abdul Muthalib bin Hashim dan ibunya bernama Lubna binti Hajir bin Abdul Manaf bin Datar bin Habasyah bin Sahlul. Istri Abu Lahab sendiri bernama Arwa. Ia adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Khalah atau bibi dari ibu dari Muawiyah. Arwa ini bergelar Ummu Jamil ya, yang berarti ibu dari kecantikan, karena memang Arwa ini adalah memiliki wajah yang cantik. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hubungan Muhammad waktu kecil dan muda dengan Abu Lahab adalah sangat baik Bapak Ibu sekalian. Dalam suatu riwayat, Abu Lahab juga sangat senang tadi sampaikan ketika menyambut kelahiran Muhammad. Kenapa? Ia memandangnya kelahiran Muhammad ya sebagai ganti adiknya, yaitu Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW yang meninggal di waktu usia masih muda, yaitu Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW yang meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Abu Lahab sampai mengirimkan seorang budak perempuan yang muda bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW yang masih bayi, sebelum datang Halimatus Syaidah dari desa Bani Sa'ad. Bahkan dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah, dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab, dan Ummu Kulsum, juga putri dari Rasulullah SAW, dinikahkan dengan Utaibah bin Abu Lahab. Nah, inilah kemudian pertentangan dengan Nabi Muhammad SAW mulai berjalan ketika setelah Nabi Muhammad memulai dakwahnya menjadi utusan Allah. Mulailah Abu Lahab, istrinya, dan kedua anak laki-lakinya menjadi penentang keras dakwah Rasulullah SAW. Nah,
Ketika turun surat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu wa angdir ashiratakal aqrabin, dan berilah beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan kepada keluarga dan kerabatnya. Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama dijelaskan bahwa ayat ini bermakna, dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Janganlah mereka menyekutukan Allah, dan ajalah mereka ke jalan yang benar. Keluarga adalah lingkaran pertama yang harus menjadi prioritas dakwah. Ini menjadi dasar bagi kita bahwa kita harus selalu berdakwah kepada keluarga kita sebagai ring satu ring satu yang akan menolong kita nantinya di alam barzah maupun di hari akhirat ya. Kemudian kita harus mengandalkan unsur kekerabatan. Kemudian ring kedua yaitu saudara-saudara kita di luar rumah kita, keluarga inti kita ya, tidak bisa menolong dari supaya jika mereka masih tetap berbuat syirik. Jadi kita harus mendakwai mereka. Kenapa? Kalau mereka masih berbuat syirik, ya nggak bisa menolong kita. Maka kita menjadi ring satu, ring utama di keluarga kita. Kemudian ring kedua keluarga-keluarga kita yang rumahnya berbeda lah gitu ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pun segera keluar dari rumahnya setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan tadi. Beliau kemudian menuju Bukit Syafa untuk menyampaikan risalah Islam. Beliau berdiri di atas Bukit Syafa dan menyeru orang-orang untuk berkumpul. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berangkat haji dan umroh tentu paham ya bahwa posisi Bukit Syafa itu tidak jauh dari Ka'bah ya. Mungkin ya sekitar 200 atau 300 meteran. Ka'bah dan pelatarannya itu pada zaman itu adalah tempat favorit bagi orang-orang Mekah untuk berkumpul. Mereka menyembah berhala-berhala mereka di sana itu, dan tempat kongko-kongko bisnis bersama sahabat-sahabatnya atau bersama orang-orang yang datang ke Mekah. Setelah banyak kerabat dan orang-orang Mekah yang berkumpul, Rasulullah SAW mulai berdakwah dan mengucapkan, "Kalau aku katakan kepada kamu bahwa musuh dengan kuda perangnya ada di balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya?" Semua orang pun menjawab, "Ya, kami percaya," jawabnya ya. Hal ini bisa terjadi karena Nabi Muhammad SAW memang dikenal jujur dan tidak pernah berdusta di kalangan masyarakat Mekah sejak beliau kecil. Rasulullah SAW pun meneruskan perkataannya, "Sekarang aku beri peringatan kepadamu semuanya bahwa di hadapan saya ini azab Tuhan yang besar sedang mengancam kamu." Seluruh orang pun berdiam mendengar itu ya. Ini suatu seruan yang aneh itu bagi mereka ya. Dan kemudian berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tiba-tiba Ibu sekalian, Abu Lahab berteriak dengan lantangnya dengan penuh amarah, "Apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu, hai Muhammad? Celakalah engkau," katanya dengan keras ya. Abu Lahab pun kemudian terus mencela ya, Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang kasar, bahkan akan melempari beliau dengan batu ya, dan menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang keji dan pembohong. Mendengar cacian dan hinaan Abu Lahab yang kasar tersebut, Nabi Muhammad SAW hanya diam, dan pada saat itulah kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab ayat 1-5 sebagai jawaban atas cercaan Abu Lahab. Maka Rasulullah pun kemudian membacakan surat tersebut di hadapan mereka yang hadir pada saat itu di dekat Bukit Syafa ya. Surat Al-Lahab itu juga disebut sebagai surat Al-Masad ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahbi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasyab. Saya selana ra'latal lahab. Wamro'aduhu hamalatal hatab. Fi jidha hablum mim masyad. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia, ya. Dalam catatan kaki yang dimaksud kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Lahab itu sendiri, ya. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasukin api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, mendengar jawaban Rasulullah SAW yang menyampaikan surat Al-Lahab tersebut, ya, Abu Lahab tambah marah dan tambah murka, kan gitu, ya. Dia terus berteriak-teriak dengan sumpah serapah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pertemuan pun menjadi kacau dan bubar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah pertemuan itu Rasulullah SAW pun mengadakan pertemuan kembali, yang sebenarnya dia tidak mengundang Abu Lahab karena bisa kacau nanti, ya. Namun ia mendengar berita itu dari orang-orang Mekah, ya, dan kemudian ikut mendatangi acara dakwah Rasulullah SAW yang dengan kondisi tentunya masih marah, masih penuh dendam, gitu kan, ya. Abu Lahab pun di dalam pertemuan itu kembali berteriak-teriak, mencela, menghina Nabi Muhammad SAW. Namun Bapak Ibu sekalian, ada seorang bibi Rasulullah SAW, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, menegur kepada Abu Lahab. Wahai saudaraku, ini kan masih saudara, kan, ya. Apa sangkaanmu kepada laki-laki itu? Maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah sepantasnya dia begitu. Demi Allah, tidakkah para kepala agama dulu telah memberitahukan kepada kita dari keturunan Abdul Muthalib yang bergelar Nabi dan Rasul Allah, dan orang itu tidak lain adalah Muhammad. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab yang sudah dendam penuh amarah itu ya tidak bergeming, ya. Ia tetap marah dan memusuhi risalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ia berteriak, demi berhala Lata dan Uzza, katanya dengan kerasnya. Itu adalah dongeng dusta, itu adalah cerita bohong, katanya. Kemudian Abu Lahab pulang dengan penuh kemarahan tadi, kan, segera menemui istrinya dengan perasaan kesal kepada, ya, tentunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia segera memanggil kedua putranya Utbah dan Utaibah dan menyuruh mereka, Bapak Ibu sekalian, ya, kedua anaknya itu menyuruh kedua anaknya tersebut untuk menceraikan istri-istrinya. Siapa istri-istrinya dia? Yaitu Roqayyah dan Ummu Kulsum, yang keduanya adalah putri Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga menambah keimanan kita, semoga meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu tambahan, sudut pandang baru yang meningkatkan keilmuan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kekurangan dan kesalahan karena kefakiran saya dalam menyampaikan ini mohon dimaafkan, dan mohon saran apabila dengan hikmah untuk kenyamanan bersama, ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.